Perangkat ajar bahasa Indonesia kelas 4, fase B4. 2. Tema wacana lingkungan sekitar, pekerjaan domestik di rumah. 3. Aktivitas siswa, aku detektif cilik menyingkap materi. Siapa yang paling rajin di rumah? Menganalisis informasi dari diagram. 4. Informasi modul ajar, capaian pembelajar, alur, tujuan pembelajaran, kata kunci atau frasa kunci, topik atau konten inti, penjelasan singkat. 5. Informasi pengguna modul ajar. Modul pembelajaran, ketersediaan materi, peruntukan, jumlah siswa, asesmen, diagnostik awal sederhana untuk mengukur kesiapan belajar siswa. Yang keenam, kelengkapan modul, profil pelajar Pancasila, alat dan bahan, estimasi alokasi waktu, skenario pembelajaran, rubrik penilaian kinerja, evaluasi dan refleksi. Informasi perangkat ajar. Yang pertama, capaian pembelajaran, membaca dan memirsa. Pelajar mampu memahami pesan dan informasi tentang kehidupan sehari-hari, teks narasi dan puisi anak dalam bentuk cetak atau elektronik. Pelajar mampu memahami ide pokok dan ide pendukung pada teks informasional dan mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi. Pelajar mampu menambah kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang dipirsa sesuai dengan topik. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran. Pelajar dapat memaknai pesan dari sebuah informasi dalam berbagai sudut pandang. Yang ketiga, kata atau frasa kunci, menganalisis informasi, diagram pekerjaan. Yang kelima, topik atau konten inti, menganalisis informasi dengan bantuan diagram. Yang terakhir, penjelasan singkat. Fokus pembelajaran adalah peserta didik belajar untuk menyajikan pemahamannya terkait informasi yang terdapat dalam teks sesuai topik, yaitu pekerjaan di rumah dan sekitar rumah yang sesuai dengan jenjangnya dalam bentuk diagram. Diagram ini berisi data atau informasi yang sudah diketahui dan ingin diketahui lebih lanjut terkait informasi dalam teks tersebut. Informasi penggunaan perangkat. Yang pertama, moda pembelajaran. Panduan antara tatap muka dan PJJ atau blended learning. Yang kedua, ketersediaan materi. Tersedia materi berisi penjelasan untuk pengguna yang sulit memahami. Yang ketiga, peruntukan siswa reguler atau tipikal, siswa berpencapaian tinggi, siswa berpencapaian rendah. Yang keempat, jumlah siswa maksimal 28 siswa. Yang kelima, tersedia asesmen diagnosa awal sederhana untuk mengukur kesiapan belajar siswa dan format anekdot hasil asesmen diagnosa awal. Asesmen diagnosa awal atau sederhana untuk mengukur kesiapan belajar siswa. Asesmen tidak untuk menilai kemampuan siswa, tidak ada jawaban benar salah, dan jawaban siswa tidak untuk dinilai, hanya sebagai catatan guru saja. Daftar pertanyaan. 1. Guru menanyakan apakah siswa pernah mendengar tentang diagram batang. Yang kedua, guru menunjukkan sebuah infografis berupa diagram batang kepada siswa. Yang ketiga, guru menanyakan pendapat siswa tentang diagram tersebut. Yang terakhir, guru menanyakan ide-ide siswa jika ia hendak mempresentasikan infografis berupa diagram tersebut ke dalam sebuah presentasi. Kelengkapan perangkat. 1. Profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis dan kreatif. 2. Alat dan bahan. Rincian alat dan bahan untuk mendukung kelancaran pembelajaran. 3. Estimasi alokasi waktu. Pengelolaan waktu pembelajaran. 4. Skenario pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 5. Rubrik penilaian kinerja. Rubrik kinerja atau produk.
6. Evaluasi dan refleksi untuk guru. 7. Evaluasi dan refleksi untuk siswa. Profil pelajar Pancasila. Bernalar kritis. 1. Mengumpulkan, membandingkan, mengklarifikasikan dan memilih informasi dari berbagai sumber. 2. Mengklarifikasi informasi dengan bimbingan orang dewasa. Kreatif, memunculkan gagasan imajinatif baru yang bermakna dari beberapa gagasan yang berbeda sebagai ekspresi pikiran atau perasaannya. Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya atau tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Alat dan bahan. 1. Kertas HVS warna-warni. 2. Spidol kecil warna-warni. 3. ATK, lem, gunting, pensil, penghapus, penggaris. Pertanyaan kunci, apa saja yang harus diperhatikan saat membaca? Diagram, apa saja kata kunci yang perlu ada saat membuat diagram? Apa saja kata kunci yang perlu pada saat membaca diagram? Skenario pembelajaran berbicara dan mempresentasikan. 1. Pendahuluan, guru menyapa dan memeriksa kehadiran siswa. 2. Guru menunjuk salah seorang siswa untuk memimpin kegiatan berdoa. 3. Guru memberikan pertanyaan pemantik siapa yang mau bermain menjadi detektif jika ada serangkaian informasi tentang kegiatan anggota keluarga. Bagaimana caranya seorang detektif menentukan siapa yang paling rajin di keluarga itu? Kegiatan inti kartu detektif. 1. Jika siswa dapat mengikuti mode daring 100%, guru mengunggah bacaan berupa kartu detektif lampiran 1 ke platform aplikasi grup WhatsApp, Google Classroom, atau media lainnya. Guru memastikan siswa dapat mengakses mengunduh file tersebut. Jika dijumpai ada siswa tidak bisa mengikuti mode daring, guru mengunggah bacaan berupa kartu detektif untuk yang bisa mengikuti mode daring dan membagikan fotokopian bahan bacaan kepada siswa yang tidak bisa mengikuti mode daring dengan cara orang tua mengambil list sekolah sesuai jadwal yang ditentukan dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. 2. Siswa mencermati instruksi yang tercantum dalam bacaan dengan bimbingan guru pendamping belajar di rumah. Siswa menjawab pertanyaan yang ada pada bagian akhir bacaan. Siswa menyimpulkan informasi-informasi penting yang ditemukan dari kartu detektif. Siswa menyajikan kesimpulannya berupa diagram. Guru memperkuat pemahaman siswa dan menjelaskan mengenai diagram batang. Penutup, siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajarinya dalam bagian kegiatan belajar. Guru memberikan penguatan tentang menyajikan sebuah pemahaman dari informasi yang terdapat dalam teks dalam bentuk diagram. Kartu detektif keluarga Sekar terdiri dari ayah, ibu, Kaulan, Sekar, dan Adit yang masih bayi. Suatu hari Sekar ngambek. Ia kesal oleh kata itu malas oleh Kaulan. Sekar berkeras bahwa ia lebih rajin daripada Kaulan. Untung ayah punya ide yang bagus. Ia meminta Kaulan dan Sekar mencatat kegiatan mereka selama seminggu. Baik, perkenalkan nama saya Fatihah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Siswa menggunakan daftar pertanyaan ini untuk kegiatan analisisnya. Guru dapat mengembangkan instrumen ini, menganalisis informasi dari diagram, yaitu 1. Untuk apa kamu melakukan analisis ini? 2. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang kegiatan Kaulan dan Sekar? 3. Apa pendapatmu tentang macam kegiatan yang sudah dilakukan Kaulan? 4. Apa pendapatmu tentang macam kegiatan yang sudah dilakukan Sekar? 5. Menurutmu kegiatan mana saja yang dapat dikategorikan sebagai perilaku rajin?
6. Siapa di antara Kaulan dan Sekar yang paling banyak menunjukkan perilaku rajin? 7. Apa kesimpulan dari analisis ini? Mengidentifikasi informasi dalam kartu detektif. Yaitu 1. Ada 18 macam kegiatan harian. 2. Kaulan mengerjakan 14 macam kegiatan dalam sehari. 3. Sekar mengerjakan 13 macam kegiatan dalam sehari. Jumlah kegiatan dalam sehari itu 14 Sekar, Kaulan 13 Sekar. Lembar analisis. Kriteria perilaku rajin menurut saya adalah hasil analisis tentang kegiatan Sekar. Pertanyaan dapat ditambah atau dikembangkan sesuai kebutuhan, yaitu 1. Sekar melakukan titik-titik kegiatan dalam sehari. 2. Kegiatan Sekar yang tidak dilakukan oleh Kaulan adalah titik-titik. 3. Kegiatan Sekar yang juga dilakukan oleh Kaulan adalah titik-titik. 4. Kegiatan Sekar yang termasuk perilaku rajin adalah titik-titik. 5. Titik-titik. Analisis tentang kegiatan Kaulan, yaitu 1. Kaulan melakukan titik-titik kegiatan dalam sehari. 2. Kegiatan Kaulan yang tidak dilakukan oleh Sekar adalah titik-titik. 3. Kegiatan Kaulan yang juga dilakukan oleh Sekar adalah titik-titik. 4. Kegiatan Kaulan yang termasuk perilaku rajin adalah titik-titik. 5. Titik-titik. Menyimpulkan hasil analisis. Sebagai detektif analisis, saya menunjukkan perilaku rajin paling banyak ditunjukkan oleh. Perkenalkan, nama saya Melayani. Di sini saya akan melanjutkan dari Al-Fatihah. Nah, selanjutnya di sini ada rancangan presentasi. Ada 3 tahap. Yang pertama, persiapan. Persiapan ini terdapat kartu detektif, lembar analisis, lembar kesimpulan hasil analisis, dan slide atau gambar. Nah, dan selanjutnya itu ada perangkat. Perangkat ini bisa disebut contohnya laptop, HP, atau gambar tayangan. Nah, tahap kedua, skenario. Skenario ini terdapat pembukaan, paparan, permasalahan, paparan analisis, dan kesimpulan. Bahkan selanjutnya itu ada tanya jawab dan penutup. Tahapan ketiga yaitu di sini ada pelaksanaan. Pelaksanaannya itu ada 2 macam, yaitu yang pertama alokasi waktu untuk paparan dan tanya jawab, dan yang kedua jika presentasi berkelompok perlu pembagian peran. Bagian pembukaannya mana, paparan isinya, dan pemandu tanya jawab atau moderator. Dan di sini ada diagram batang, catatan materi ajar untuk guru. Yang pertama, diagram batang digunakan memudahkan dalam untuk membaca serangkaian data berupa kumpulan angka yang cukup banyak. Dan yang kedua, penyajian diagram batang dinyatakan dalam sumbu tegak dan sumbu mendatar yang digambar saling memotong tegak lurus. Dan yang ketiga, sumbu tegak biasanya dipakai untuk menuliskan besarnya nilai atau frekuensi dari masing-masing data. Dan yang keempat, sumbu mendatar biasanya dipakai untuk menuliskan nama data. Dan yang kelima, untuk melengkapinya biasanya dituliskan judul diagram dan legenda diagram yang berisi keterangan sumbu, tegak, dan mendatar. Dan yang terakhir, ukuran lebar setiap batang dari masing-masing data diusahakan sama, sedangkan warna masing-masing batang boleh sama ataupun berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat ada rubrik penilaian presentasi hasil analisis diagram. Terdapat aspek yang dinilai sangat baik atau baik, cukup, perlu dibimbing. Dan juga di sini ada pemanfaatan asesmen sebagai umpan balik bagi perbaikan belajar siswa. Nah, aspek yang dinilainya itu ada konten substansi, presentasi, kelengkapan presentasi, penampilan penyaji, dan di sini juga ada aspek yang memerlukan bimbingan. Nah,
Siswa menyajikan presentasi yang tidak sesuai konten atau substansi tanpa dilengkapi dengan data pendukung. Siswa tidak mempersiapkan kelengkapan presentasi dan tidak menggunakan alat peraga. Dan siswa tidak percaya diri dalam menyajikan presentasi dan tidak mampu berinteraksi dengan pemirsa. Bentuk bimbingan yang dapat diberikan gurunya itu, yang pertama, guru memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan konten atau substansi dalam presentasi dan bagaimana menyajikannya. Dan yang kedua, guru memberikan pemahaman tentang arti penting data pendukung yang akurat dalam menyajikan konten atau substansi sebuah presentasi. Dan bisa juga guru memberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan alat peraga yang tepat dalam sebuah presentasi. Dan guru menjelaskan cara memilih dan menyiapkan alat peraga sebagai kelengkapan presentasinya. Dan guru bisa juga menyemangati siswa sehingga tumbuh rasa percaya diri saat menyajikan presentasi. Dan guru memberikan tips saran-saran berinteraksi dengan pemirsa. Dan guru juga meminta siswa tekun berlatih presentasi di rumah, misalnya dengan menggunakan cermin, seperti ngomong sendiri gitu. Dan bisa kita lihat di sini juga ada refleksi dan evaluasi guru. Nah, refleksi guru ini terdapat apakah tujuan pembelajaran tercapai tuntas? Dan yang kedua, jika iya, hal-hal apakah yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Dan yang ketiga, jika tidak, hal-hal apa yang menyebabkannya? Dan yang keempat, apa solusi yang sudah dapat dilakukan? Dan yang kelima, bagaimana tingkat kepuasan siswa terhadap pembelajaran? Nah, evaluasi gurunya yaitu apakah metode, skenario, dan strategi pembelajaran sudah terlaksana dengan hasil yang memuaskan? Jika iya, adakah hal-hal yang dapat atau perlu ditingkatkan? Dan yang ketiga, jika tidak, komponen mana dari proses pembelajaran yang harus diperbaiki atau direvisi? Bagaimana solusinya? Dan yang keempat, bagaimana tingkat ketercapaian kompetensi siswa sebagai hasil pembelajarannya? Dan yang kelima, jika memuaskan, adakah yang perlu ditingkatkan? Dan yang terakhir, jika tidak memuaskan, solusi apa yang ditempuh untuk memperbaikinya? Dan di sini juga ada refleksi dan evaluasi siswa. Nah, refleksi siswa ini terdapat apakah kamu senang mengikuti pembelajaran ini? Dan yang kedua, jika iya, mengapa, bagian mana yang paling kamu senangi dari pembelajaran ini? Dan yang ketiga, jika tidak, mengapa, bagian mana yang paling tidak kamu senangi? Apa yang usulmu agar pembelajaran ini lebih menyenangkan untukmu? Dan yang keempat, apakah hasil belajarmu sudah seperti yang kamu bayangkan atau harapkan? Nah, evaluasi siswanya yaitu yang pertama, materi pelajaran mana yang kamu kuasai dan mengapa. Dan yang kedua, materi pelajaran mana yang paling tidak kamu kuasai dan mengapa juga. Dan yang ketiga, bagaimana caramu agar kamu dapat memahami materi pelajaran ini. Dan yang keempat, apakah kamu yakin dengan semua jawabanmu saat diberi pertanyaan oleh guru tentang pelajaran ini? Jika tidak, apa yang dapat kamu lakukan? Dan yang kelima, apakah pelajaran ini membantumu memahami hal-hal yang ada di sekitarmu? Dan yang keenam, apakah pembelajaran ini membuatmu punya gagasan untuk mengembangkan apa yang telah kamu pahami?